Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Habib dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Di pertemuan pertama hari ini, yaitu di bab 1, kita akan mempelajari tentang negara-negara ASEAN. Di materi negara-negara ASEAN ini, kita akan belajar tentang kondisi geografis Asia Tenggara, potensi sumber daya alam Asia Tenggara, potensi sumber daya manusia Asia Tenggara, dan potensi wilayah negara-negara Asia Tenggara. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak menyiapkan buku tulis dan juga pulpen untuk mencatat materi-materi yang penting dan juga mencatat materi-materi yang kurang difahami oleh anak-anak, sehingga nanti bisa ditanyakan ke saya melalui WhatsApp. Baiklah anak-anak semuanya, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kondisi geografis Asia Tenggara. Kondisi geografis Asia Tenggara dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni daratan dan kepulauan. Negara-negara yang berada di daratan termasuk negara Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang berada di kepulauan termasuk negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan Singapura. Letak Asia Tenggara. Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara terletak di antara 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas wilayah Asia Tenggara sekitar 2.256.781 km persegi, atau sekitar 5% dari luas benua Asia. Kondisi geologis Asia Tenggara. Secara geologis, Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan tektonik dan gunung berapi vulkanik yang tinggi. Karena di sana bertemu dua lempeng benua besar, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, ditambah dengan lempeng Filipina yang lebih kecil. Desakan lempeng Indo-Australia mengangkat permukaan pulau-pulau yang ada di dekatnya, sehingga terbentuklah deretan gunung-gunung berapi yang aktif. Pulau Jawa adalah pulau dengan gunung berapi terbanyak di dunia. Bentang alam. Kawasan Asia Tenggara terdiri atas daratan utama atau yang disebut dengan mainland dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Daratan utama berbentuk semenanjung yang dikenal dengan sebutan Indochina. Bentang alam yang umum tampak di kawasan Asia Tenggara adalah pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Bentang alam Asia Tenggara dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu daratan yang berbentuk semenanjung meliputi wilayah negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia Barat. Sedangkan
Daratan yang berbentuk gugusan atau kepulauan meliputi wilayah negara Filipina, Indonesia, Malaysia Timur, Singapura, Timur Leste, dan Brunei Darussalam. Iklim kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara berada pada posisi 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan sehingga beriklim tropis. Di kawasan Asia Tenggara terdapat dua jenis iklim tropis, yaitu iklim khatulistiwa dan iklim imbal tropis. Sebagai kawasan Asia Tenggara, di sekitar garis khatulistiwa beriklim khatulistiwa. Di wilayah daratan utama, pengaruh laut sudah kurang. Keadaan ini menyebabkan wilayah daratan utama beriklim khatulistiwa. Selain iklim khatulistiwa dan iklim imbal tropis, di Asia Tenggara juga terdapat iklim fisis. Beberapa iklim fisis di kawasan Asia Tenggara sebagai berikut. Yang pertama, iklim laut, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Hal ini terjadi karena wilayah Asia Tenggara dikelilingi laut yang luas. Yang kedua, ada iklim gunung, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya gunung-gunung tinggi. Yang tiga adalah iklim dataran rendah, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya dataran rendah yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ekonomi Asia Tenggara. Pada umumnya, penduduk Asia Tenggara, kecuali negara Singapura, bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan perdagangan internasional yang strategis karena merupakan pertemuan dua samudra dan dua benua besar. Hal ini dapat diamati dari sibuknya pelabuhan yang ada di Singapura sebagai pelabuhan dagang tersibuk di dunia. Barang-barang perdagangan di Asia Tenggara meliputi hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, kerajinan, dan industri. Sedangkan barang yang diimpor adalah hasil-hasil dari industri. Itulah tadi kondisi geografis Asia Tenggara. Setelah kita mengetahui kondisi geografis Asia Tenggara, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu potensi sumber daya alam Asia Tenggara. Yang pertama adalah tanah. Sumber daya tanah di kawasan Asia Tenggara beraneka ragam jenisnya, sesuai proses pembentukannya. Berikut ini adalah jenis tanah yang mendominasi kawasan Asia Tenggara. Yang pertama adalah tanah vulkanik. Tanah vulkanik merupakan jenis tanah hasil proses vulkanisme gunung berapi. Tanah jenis vulkanik bersifat subur. Karena subur, maka sangat baik untuk pertanian. Tanah jenis ini terdapat di negara Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Yang kedua adalah tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah aluvial atau tanah endapan merupakan jenis tanah yang dibawa dan diendapkan oleh aliran air sungai. Tanah ini juga termasuk tanah yang subur. Karena subur tanah aluvial maka sangat baik untuk pertanian. Tanah aluvial terdapat di lembah atau tepi aliran sungai dan delta. Di kawasan Asia Tenggara, tanah aluvial terdapat di lembah dan delta Sungai Unan, Sungai Mekong, dan Sungai Bengawan Solo. Selain tanah, potensi sumber daya alam Asia Tenggara yang selanjutnya adalah flora dan fauna, atau tumbuh-tumbuhan dan hewan. Hutan di Asia Tenggara terdiri atas beberapa jenis, antara lain hutan tropis, hutan belukar, hutan gunung, hutan pantai, dan hutan rawa. Kawasan Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Keadaan ini menumbuhkan hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan yang berguna untuk membuat beraneka macam barang dan bahan bangunan.
Kawasan Asia Tenggara memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga memiliki tanah yang subur. Kawasan Asia Tenggara juga merupakan kawasan hutan yang sangat luas. Negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki hutan hanyalah Singapura. Jenis hutan di kawasan Asia Tenggara adalah hutan tropis basah yang bersifat heterogen. Hasil hutan yang banyak dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor adalah jenis kayu, karet hutan, rotan. Hasil hutan tersebut banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku imbal khususnya mebel dan bahan baku obat-obatan. Hubungan antara flora dan fauna sangatlah erat. Persebaran fauna di Asia Tenggara dipengaruhi oleh persebaran flora dan sejarah geologisnya. Persebaran fauna di Asia Tenggara dapat dibedakan menjadi 3 zona, yaitu zona Asiatis atau zona bagian barat. Jenis fauna yang terdapat di zona Asiatis dapat ditemukan di negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia bagian barat. Zona Australis atau zona bagian timur. Fauna yang ada di zona bagian timur dapat kita jumpai di wilayah Indonesia bagian timur dan Timur Leste. Zona peralihan atau zona bagian tengah. Fauna ini dapat kita temui di negara Filipina dan Indonesia bagian tengah. Setelah tanah, flora dan fauna, selanjutnya adalah perairan. Semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut kecuali negara Laos. Negara Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Laut merupakan sumber daya alam yang sangat penting. Dari laut dapat diperoleh manfaat yang sangat banyak, diantaranya sebagai sumber bahan pangan berupa ikan dan hasil laut lainnya, sebagai jalur transportasi air, sebagai objek wisata, dan dari dasar laut sering ditemukan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Anak-anak semuanya, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu potensi sumber daya manusia yang ada di Asia Tenggara. Suku bangsa yang tinggal di kawasan Asia Tenggara merupakan keturunan dari 2 ras, yaitu ras Negroid yang menempati semenanjung Melayu dan wilayah negara Filipina. Yang kedua, ras Mongoloid yang menempati kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ras Mongoloid yang ada di Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu yang menurunkan suku Batak, suku Dayak, dan suku Toraja. Deutero-Melayu yang menurunkan suku Bali, suku Jawa, dan Minangkabau. Adapun suku-suku yang jumlahnya besar di Asia Tenggara antara lain sebagai berikut. Suku bangsa Lau Yao dan Tai di Laos dan di negara Thailand. Suku bangsa Semang dan Sakai yang ada di negara Malaysia. Suku bangsa Man, suku bangsa To, dan suku bangsa Muaong yang berada di negara Vietnam. Suku bangsa Jawa yang berada di Sunda, Bali, Batak, dan Dayak kebanyakan berada di negara Indonesia. Suku bangsa Cina, India, Melayu, dan Pakistan berada di negara Singapura. Itulah tadi potensi sumber daya manusia yang ada di Asia Tenggara. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari kondisi geografis Asia Tenggara, potensi sumber daya alam Asia Tenggara, potensi sumber daya manusia Asia Tenggara, dan yang terakhir
kita akan pelajari pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu potensi wilayah negara-negara Asia Tenggara. Sebagai pengantar untuk pembelajaran pada pertemuan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa negara atau negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Itulah tadi negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Baiklah anak-anak semua, sampai di sini terlebih dahulu pembelajaran IPS hari ini di pertemuan yang pertama. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup pertemuan pertama hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabil taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.